balik lagi dengan kita Hello Emon. Jadi di sini kita mengadakan podcast pertama yaitu tentang UMKM tempe di Kelurahan Patemon nih. Saya bersama dengan Ibu Profesor Dr. Siti Harnina Bintari MS ya Ibu ya. Jadi kita di sini akan menggali informasi tentang UMKM tempe di Kelurahan Patemon nih Ibu ya. Jadi di sini kita akan membicarakan tentang bagaimana sih tempe itu dibuat di sini dan bagaimana pemasarannya dan lain sebagainya Ibu. Ibu, sejarah berdirinya rumah inovasi tempe Sekarsari ini Bu. Iya. Jadi RITSS atau Rumah Inovasi Tempe Sekarsari sebetulnya tidak berawal dari Kedawung 5 ini, tapi sudah ada sejak di Tlogosari. Di Tlogosari namanya Win Tempe. Nah, setelah itu saya pindah di Patemon, itu ada nama baru namanya Klinik Fermentasi atau Fermentation Clinic. Kemudian berjalannya waktu setelah 1 tahun di Sekaran, pada waktu itu tahun 2018 sebelum naik haji ini saya membuat satu industri tempe yang disebut Sekarsari, dan itu sebetulnya nama yang diberikan oleh suami saya karena Sekaran, Sekarsari, sari itu inti gitu. Terus kemudian dengan adanya proposal yang diterima, dalam hal ini memang banyak peran dari Bapak Sunyoto dari teknik mesin, dan pada akhirnya ada pengembangan bahwa Sekarsari yang ada di Gumuk Sari, kemudian ada pengembangan di Kedawung. Di Kedawung ini terus namanya dikenalkan dengan RITSS, Rumah Inovasi Tempe Sekarsari, yang memang ini full inovasi. Ya, tadi kita sudah bicara tentang sejarahnya nih, Ibu. Saya mau bertanya lagi, siapa yang menginisiasi rumah inovasi ini, Bu? Terus terang saya punya kegiatan di Forum Tempe Indonesia, dan mereka membantu memberikan informasi tentang pentingnya rumah inovasi. Baik, tadi kita sudah mendengar sejarah dari rumah inovasi ini. Nah, saya penasaran nih Bu, siapa awal yang menginisiasi adanya rumah inovasi ini, Bu? Oh iya, jadi yang menginisiasi rumah inovasi ya, saya dengan dibantu dari Forum Tempe Indonesia, memberikan spirit, memberikan masukan, memberikan kontribusi ya untuk bisa ada inovasi. Ya, inovasi ini tentunya karena ke depan pangan itu sangat beragam, dan tentunya di tempe bisa ada inovasi tersebut. Dengan tadi produk-produk misalnya ini ada tempe kelor ya. Tempe kelor ini sebetulnya kan sebelumnya nggak ada. Nah, dengan ada ditambah kelor mungkin ada fungsi double, manfaat double untuk kesehatan. Apalagi di masa pandemi yang kemungkinan juga antioksidannya bagus ya. Baik, tadi sudah dijelaskan yang beberapa produk ada di sini ya yang dibuat di rumah inovasi ini. Nah, di sini ada yang menarik nih teman-teman. Ada zero waste concept, twice boiling technology, quality raw materials. Nah, Ibu bisa dijelaskan nggak Bu ini kenapa ada yang seperti ini, zero waste? Jadi produk tempe di RITSS atau Rumah Inovasi Tempe Sekarsari itu memang mengemukakan tentang zero waste konsep. Jadi satu konsep bahwa pada proses pembuatan tempe dengan menggunakan bahan baku kedelai itu bisa semua bagiannya digunakan. Limbahnya bisa digunakan untuk feed kulitnya, dan kemudian kalau itu limbah cair bisa digunakan untuk membuat nata, dan bisa juga dibuat mold. Dan untuk twice boiling technology ini memang saya tekankan karena dari adanya 2 kali pemanasan pada saat perebusan dan pada saat pengukusan itu ternyata memberikan dampak yang baik pada kualitas tempe yang ada, terutama terkait dengan kandungan isoflavon, antioksidan yang jelas agak tinggi atau relatif tinggi, dan juga ada beberapa aftertaste yang ternyata sangat diminimalisir. Kemudian untuk yang ketiga, quality raw material ini berkonsep bahwa kedelai yang saya gunakan, yang kami gunakan di sini semuanya sama, bisa dari GMO atau kedelai lokal dari manapun. Kalau kami menggunakan dari Grobogan, tapi setiap langkah harus berawal dari bersih, sehingga tempe yang dihasilkan juga bersih. Inilah yang menyebabkan
tempe produk RITSS beda dengan produk tempe yang lain. Luar biasa sekali ya teman-teman ya. Jadi beda tempe yang di rumah RITSS ini ya Bu ya. Iya. Nah kalau misalnya teman-teman di sini mau beli nih Bu produk-produk tempe dan inovasi lainnya bisa kemana Bu? Ya, kalau beli memang kami kemudian sudah menggunakan cara-cara pemasaran dengan marketplace ya. Pertama dengan menggunakan GoFood ya, itu sudah ada nama Rumah Inovasi Tempe Sekarsari dan bisa langsung ke Kedawung. Di sini Kedawung 5 nomor 7 itu ada Ritz ya. Kemudian ada juga di Gumuk Sari nomor 7, Gumuk Sari 2 nomor 7 itu juga ada produk-produk yang tadi saya sampaikan. Dan kemudian memang ada diversifikasi yang tadi sudah juga dilihat oleh mas-mas, itu ada produk misalnya ada gelantin, kemudian ada otak-otak bandeng tempe, ada permen coklat, kemudian ada bakso tempe, semuanya ada tambahan tempe. Harapannya antioksidannya akan meningkat. Oke. Nah, tadi sudah dijelaskan ya teman-teman inovasi, terus istimewanya dari inovasi-inovasi yang ada di rumah produksi ini ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa nih dibeli langsung, ada tempe kelor, ada ini sirup jahe merah dan lain sebagainya, inovasi yang tentunya untuk memajukan UMKM di Kelurahan Patemon ini. Baik, mungkin segitu saja Ibu. Ya, terima kasih sudah berbagi informasi kepada kami. Semoga teman-teman di sini juga lebih mencintai produk UMKM Kelurahan Patemon ya. Saya Mutiara Hamdalah pamit undur diri. Selamat siang.